Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Mulai dari ayat pertama. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Kalau sudah dapat in John 12 verse 1 till 8 ya. Mari kita baca bersama-sama pasal 12. 1 ayat pertama, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang duduk makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak rawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak rawastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang yang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah judul daripada hari ini adalah mengasihi Tuhan dengan melayani Dia. Nah, di hari Thanksgiving ini sering kita kedapatan susah. Apa yang mau di Thanksgiving ya? Ditanyain satu persatu. Kita ingat-ingat, kita sebenarnya mau mengucap syukur apa kepada Tuhan? Sebenarnya kita sudah diberikan pengucapan syukur yang paling dasar itu, di mana Yesus mengasihi kita semuanya, ya. Seperti lagu Yesus sayang padaku, ya. Nah, kita sering lupa bahwasanya Tuhan mengasihi kita, yaitu Dia dengan mengampuni dosa-dosa kita. Dia mau rela turun dalam dunia ini, ya, di dunia yang gelap ini untuk menebus dosa kita, mati di atas kayu salib bagi kita, dan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang kekal dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, seperti daripada Maria, ya, yang duduk dekat kaki salib, kaki Yesus yang duduk mendengar ya firman-Nya, sehingga dia itu mendapatkan berkat yang berlimpah dalam hidupnya. Ya, kita juga selalu hadir di dalam persekutuan gereja sehingga kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan yang meluas itu, sehingga dia mendapatkan kesempatan mengetahui bahwa saatnya telah tiba, yaitu Yesus akan naik ke atas kayu salib, yaitu saat daripada Tuhan. Dia harus diserahkan untuk menggantikan, ya, menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Sehingga di saat itulah saudara sekalian, dia ya pada waktu Yesus di Betania, di kampungnya. Sekali lagi saudara, Yesus diundang dalam perjamuan itu, di dalam perjamuan makan itu. Dan kita melihat di sini bagaimana kita menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan kita. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, jangan kita lupakan itu. Seperti saya pernah di dalam Roma 12, karena kasih karunia Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan begitu besar bagi kita yang telah mati, yang mengasihi kita dulu, maka kita kembalilah mengasihi Tuhan, ya, sehingga kita itu membalas budi daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana kita dengan cara melayani Tuhan, ya, mengasihi Tuhan dengan kita mengekspresikan kasih kita itu, ya, dengan melayani Tuhan. Yang kita boleh melihat bagaimana keluarga ini ya melayani Tuhan, ya, yaitu kita selalu melihat Marta, Maria, Lazarus, ya. Yaitu kita melihat bahwa Marta ya suka melayani Tuhan dalam hal memasak, ya. Ya, kita juga sudah melihat sebelumnya bahwasanya Marta itu sibuk melayani di dapur, ya. Entah dia masak makanan ya kesukaan Tuhan Yesus kah, ya. Kalau kita orang Indonesia masak kan rendang kah, masak soto kah, masak apa saja, ya. Betul kah, ya? Disinilah kita sibuk melayani Tuhan, ya. Dan kita melihat melayani Tuhan itu adalah hal yang sangat penting.
Marta selalu ya suka melayani Tuhan. Yaitu hal yang sangat dipentingkan di dalam pelayanan di dalam gereja-gereja. Kita sangat menghargai ya, dan persekutuan jemaat di rumah tangga semuanya kita ada potluck bersama ya. Disitulah kita turut mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam menyumbangkan talenta kita masing-masing untuk Tuhan ya. Bukan kita semakin melayani kita semakin loyo, bukan. Kita semakin melayani kita semakin kuat ya, semakin kuat dalam Tuhan, semakin iman kita itu dikuatkan karena kita kita bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, maka ya, selalu ada sukacita dan melayani Tuhan, iman kita dikuatkan. Nah, melayani Tuhan dengan cara memasak makanan untuk banyak orang, itu adalah suatu pelayanan sangat diperlukan bagi kita semuanya. Maka kita harus memberikan talenta kita ya untuk melayani Tuhan, seperti di dalam kisah Yesus diurapi di Betania ini. Di mana kita melihat salah satu yang juga ikut melayani yang tidak bekerja itu Lazarus ya. Lazarus ikut makan karena dia sudah dibangkitkan. Ya 4 hari setelah dia dikuburkan itu Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, dengan Lazarus bangkit, keluar kamu dari kuburan. Maka Lazarus keluar dari kuburannya ya dengan kain yang masih terbalut ya di dalam tubuhnya. Nah, saudara, Yesus Lazarus di sini ikut makan, itu suatu pelayanan ya. Karena kalau kita masak nggak ada yang makan, kita juga susah juga ya, bukan? Maka kita semua itu saling melayani satu dengan lain ya. Kita saling melayani seperti Dorcas ya, dia melayani dengan talentanya, dia suka menjahit baju. Maka dia suka menjahit baju untuk orang-orang janda-janda, orang-orang miskin pada waktu itu, dan dia suatu hari mati karena sakit. Tapi kemudian banyak orang menangis ya, karena dia orang yang baik hati, yang memperlihatkan ini loh baju-baju yang telah dia jahit untuk kita. Akhirnya mereka memanggil Petrus yang pada saat itu ada di kota itu, dan memanggil dia untuk datang mendoakan si Dorcas ini ya. Akhirnya telah didoakan lagi, dia hidup kembali. Nah, inilah salah satu pelayanan daripada Dorcas. Dan kemudian juga kita melihat siapa lagi pelayanan, yaitu seorang anak kecil ya, dia memberikan makanan 5 roti dan 2 ikan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus itu mengucap berkat dan memperbanyak ya, memperbanyak itu, membuat mujizat, dan 5 roti dan 2 ikan itu dimakan oleh berapa orang? 5.000 orang. Demikianlah kita semua memberikan sumbangsi pekerjaan untuk Tuhan. Sehingga yang sedikit saja Tuhan bisa perbanyak ya. Tuhan bisa melipat gandakan jumlah itu. Jadi jangan kita berkecil hati. Kita bisa dipakai oleh Tuhan meskipun kita punya talenta sedikit. Kita punya apa yang sedikit, kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai semua yang ini untuk semua orang lain mendapatkan berkat di dalamnya. Ya, yang kedua, apakah bentuk kita, sumbangsi kita di dalam kita mencintai Tuhan? Karena Tuhan begitu baik kepada kita, kita mau mencintai Tuhan. Yang kedua adalah kita melihat, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya, mari saudara sekalian kita melihat Maria, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu dia memberikannya dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya itu. Ya. Mari kita melihat ayatnya yang kembali kita melihat Alkitab di dalam ayatnya yang ke-3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, kita melihat di sini bahwa Maria telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Di mana kita melihat bahwasanya minyak narwastu itu adalah berapa harganya? 300 dinar ya. 300 dinar itu adalah upah kerja ya, upah kerja 1 tahun. 300 dinar itu. Jadi kalau misalnya kita di Amerika upah kerja 1 hari itu berapa?
1 dinar ya kan, kalau di Amerika 100 mungkin 200 atau 150 ya. Kita kalikan 1 tahun itu sudah berapa ribu ya? 4 ribu atau berapa ribu ya kira-kiranya ya. Ya, dia persembahkan itu untuk Tuhan. Minyak narwastu ya, adalah minyak wangi. Ya, kita semua suka minyak wangi bukan? Ya, kalau kita mencium minyak wangi kita bersuka cita karena minyak wangi memenuhi seluruh ruangan ya, apalagi minyak narwastu ya, minyak yang diimpor dari pegunungan di India ya, yang sangat mahal harganya ya. Jumlah uang yang dipakai Maria itu bernilai upah 1 tahun, dan minyak narwastu itu dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk mengurapi raja-raja ya. Maria telah mengurapi Yesus sebagai apa? Mesias rajanya ya. Mengapa dia mengetahui Yesus adalah Mesias rajanya? Dia mengetahui karena dia mendengar firman Tuhan ya. Dia tidak miss gereja ya. Dia tidak sering-sering tidak datang gereja, tapi dia itu selalu mendengar firman Tuhan. Makanya dia tangkap ini ya. Oh, Yesus sudah mau mati, ini saya mau mengurapi Yesus ya. Ya, makanya untuk mengurapi Yesus, untuk penguburan Yesus ya. Dan juga mengurapi Yesus sebagai raja. Ya, kita melihat Yesus tidak diurapi oleh imam besar yang ada di istana ya, di Yerusalem, tapi Yesus diurapi oleh seorang perempuan, Maria, yang mengasihi Tuhan. Yesus diurapi sebagai raja dengan minyak narwastu murni yang mahal sekali harganya. Dan dia kambuan, dia rela hati, dia suka ya dengan nilai yang sebesar itu, yang begitu mahal. Dia persembahkan untuk Tuhan. Dia pecahkan semuanya itu. Ya, minyak narwastu itu bukan dia sisain lagi sedikit gitu. Tidak, tapi botol itu dia pecahkan semuanya. Ya, dan minyak itu dia urapi Yesus itu dengan di kakinya Tuhan Yesus itu semuanya. Dia urapi itu seluruhnya, dan minyak wangi itu bau semerbak harum memenuhi ruangan itu. Ya, kita senang bukan dengan minyak wangi itu dan minyak yang mengharumi seluruh ruangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Maria ini. Maria yang mengurapi Yesus ya, dengan menyekanya dengan rambutnya ya. Dengan rambut perempuan yang bertentangan dengan adat Yahudi ya. Bagi seorang istri ya, bagi seorang nyonya rumah itu untuk tampil di depan laki-laki dengan rambut yang tidak terikat ya. Tetapi di dalam hal konteks Maria, bahwasanya kasih itu adalah lebih kuat daripada adat istiadat orang Yahudi. Kasih itu lebih kuat ya. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu melebihi segala akal kita, melebihi segala budget kita ya. Karena Maria tahu bahwa apa yang dipersembahkan dia kepada Tuhan itu adalah Tuhan akan memberkati dia kembali. Bahwasanya dia tidak akan menjadi kekurangan ya. Seperti Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Tuhan akan memberkati aku kembali meskipun aku kehilangan pekerjaan, ya kan? Tuhan akan memberkati aku meskipun aku itu tidak bisa melakukan yang seperti orang lain lakukan, tapi Tuhan, kita melakukan bagian kita, bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan, kita tidak akan takut ya. Kita tidak akan I shall not in want. Saya tidak akan mengingini yang lain ya. Mengapa saudara? Karena kita tahu bahwa mendapatkan Tuhan itu segala-galanya. Itulah yang segala-galanya dalam hidup kita. Dia itu adalah harta benda kita, harta kekayaan kita yang paling besar ya. Seperti seorang pada waktu dia bawa jalan-jalan, dia perkenalkan kepada temannya, oh ini loh gedung ini punya bapak saya ya, perusahaan ini ya punya bapakku ini, bapakku orang yang paling kaya di seluruh dunia. Ya, dia adalah seorang dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang sangat populer. Tapi kemudian dia membawa kemudian jalan-jalan lagi. Orang ini penumpangnya mengatakan, ini loh punya bapakku. Ini lautan ini punya bapakku. Gunung ini punya bapakku. Dunia ini punya bapakku, yaitu Bapa kita yang di surga. Ya, this is my father's world. Dunia ini adalah milik Tuhan dan segala isinya.
Maka kita itu adalah anak Tuhan yang kaya raya. Kita lupa kita itu adalah milik Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan, bukan harta benda. Bahwa Tuhan segala-galanya, ya. Karena Tuhan tidak akan, ya kata di dalam Ibrani 13, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan menyanyiakan kamu gitu. Jadi jangan kamu menjadi budak daripada harta, jangan kamu itu menjadi budak daripada uang, ya. Jangan kita menjadi takut di dalam kekurangan. Ya, karena seseorang itu hanya perlu satu rumah dan perlu makanan cuman satu piring, ya. Tidak kita makan 2 atau 3 piring, semua sama. Dan Tuhan itu akan mencukupkan, ya, karena manusia itu selalu tamak, ya, selalu kita ingin makannya yang banyak-banyak. Oleh sebab itu kita menjadi menjadi penyakitan misalnya. Kita menjadi penyakit kolesterol tinggi misalnya. Karena kita itu kita menjadi manusia yang kadang-kadang kita takut kekurangan, ya. Kita menjadi orang yang menjadi tamak. Oleh sebab itu saudara, Tuhan ingin kita menjadi orang yang loyal kepada Dia, ya. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak takut kepada kita punya harga diri, ya, seperti yang dilakukan oleh Maria. Dengan rambutnya, ya, yang terurai, dia menyekahnya dengan rambutnya. Ya, begitu dia mengasihi Tuhan, ya, karena dia mengenal siapa itu Yesus. Ya, itu rajanya, ya. Dia urapi dia dengan minyak narwastu itu. Begitulah dia mengasihi Tuhan tanpa memandang harga dirinya. Demikianlah saudara, kita pun juga perlu belajar daripada hal ini. Ya, seperti yang dilakukan oleh siapa? Seperti yang dilakukan oleh kita melihat Kain dan Habel, ya. Di mana ada perbedaan, ya. Habel itu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu dia mengambil yang terbaik, ya, untuk Tuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat 4, yaitu daripada firstborn, ya, yaitu yang lembu, yaitu domba, kambing domba yang dipersembahkan itu adalah yang pertama, yaitu yang lahir pertama itu yang dia persembahkan, yang sulung, ya. Dia persembahkan pada Tuhan, dan dari lemak-lemaknya yang terbaik, ya. Yang gemuk-gemuk dia berikan kepada Tuhan, yang terbaik dikatakan dalam versi bahasa Inggris. Yang di sini bahasa Indonesia mengatakan yang baik, yang bahasa Inggris mengatakan yang the best, ya. Dia berikan pada Tuhan. Maka persembahan daripada Habel ini diperkenan oleh Tuhan, tetapi persembahan daripada Kain itu tidak diperkenan, ya. Maka Kain menjadi marah dan mukanya menjadi muram karena dia iri kepada adiknya ini. Maka apa yang terjadi? Karena iri hati dia membunuh adiknya itu, si Habel. Nah, itulah dosa yang telah masuk, ya, ke dalam dunia yang pertama kali itu. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, Tuhan ingin kita itu memberikan yang pertama, ya, daripada hasil penghasilan kita kepada Tuhan. Bau minyak merebak di seluruh rumah itu adalah perincian yang hidup yang tak mudah dilupakan oleh orang yang hadir pada waktu itu. Jadi pada waktu kita mempersembahkan yang harum, yang berkenan pada Tuhan, maka tidak akan dilupakan, ya, oleh orang lain. Sebelumnya kita perlu mempersembahkan hidup kita dulu, ya, tubuh kita pada Tuhan sebelum kita bilang. Setelah itu kita persembahkan, kita taat kepada Tuhan, ya. Lebih baik kita taat kepada Tuhan daripada korban persembahan. Tetapi ketaatan kita itu sekali lagi ketaatan kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata juga di dalam Ulangan 16 ayat 16b bahwa setiap orang hendaklah datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan, bukan dengan tangan yang kosong, tapi dengan sesuatu yang kita able, ya, yang sesuatu kita bisa, ya, yang mampu, yang kita persembahkan sebagai berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Juga kita melihat Tuhan Yesus juga memberikan persembahan pada Tuhan terbaik, yaitu pada waktu dia umur 33 tahun. Seperti Tuhan juga menyuruh pada waktu bangsa Israel persembahkan persembahan pada Tuhan dengan yaitu domba umur 1 tahun, domba yang paling sehat, yang tidak bercacat celah, ya, yang tidak ada yang pincang, yang matanya tidak buta ataupun yang picik dan sebagainya, ya. Seperti diperiksa dulu itu. Kalau ada cacat celah nggak bisa dipersembahkan.
Jadi kita melihat Yesus mempersembahkan tubuhnya pada Tuhan itu dengan korbannya di atas kayu salib. Pada waktu dia paling sehat ya. Pada waktu seorang paling sehat itu umur 30 tahun ya. Dia 33 tahun setengah Yesus ya. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban yang harum ya pada Tuhan. Jadi dia mempersembahkan dirinya dengan mengalirkan darahnya sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Karena Yesus adalah domba Allah yang disembelih itu. Jadi kita melihat Yesus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita ya. Kita buat apa kita menjadi misalnya di dalam hidup sehari ada yang jadi dokter ya. Kita jadi dokter jadi kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kita apapun yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdandan adalah kita berdandan untuk Tuhan datang ke gereja ya. Bukan untuk dilihat oleh orang lain. Tapi kita melakukan bagian kita yang the best ya untuk Tuhan. Bukan kita memberikan sisa-sisa ya untuk Tuhan. Seperti seorang pendeta berkata ya. Pada suatu orang mengambil uang $20 itu dia pergi ke supermarket atau ke mall. Ya pada waktu dia masuk ke mall, oh ini kok terlalu sedikit ya 20 ini nggak cukup untuk beli barang-barang. Tapi pada waktu dia masuk ke gereja, ini 20 kok kayaknya terlalu banyak ya. Jadi bagaimana nih saudara sekalian? Jadi pada waktu kita misalnya memberi gift ya, misalnya sudah mau Natal, kita pikir-pikir, oh saya mau beri gift ya. Ya kita carilah yang bagus ya, tapi yang juga enggak terlalu mahal, tapi juga kelihatannya ekspensif yang bagus ya gitu. Jadi kita berikanlah yang cukup baik lah ya untuk teman kita. Yang enggak terlalu mahal tapi juga bagus dan sebagainya. Tapi kalau kita berikan untuk Tuhan saudara sekalian, bagaimana sikap kita berikan pada Tuhan ya. Ya saudara sekalian, mari kita pikirkan hal ini karena ini adalah iman kita kepada Tuhan. Ini sangkut paut dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwasanya ya semakin kita memberikan maka akan mengalir lagi berkat kita itu dicukupkan dipadatkan ya diberikan lagi kepada kita. Ini menyangkut iman kepercayaan kita pada Tuhan. Maka kita tidak takut, kita beriman kepada Tuhan ya. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja ya. Kita jangan takut ya, percaya saja kepada Tuhan, percaya saja jangan takut. Tapi ada orang yang suka bilang takut aja jangan percaya. Bukan ya saudara. Tapi sebaliknya iman Kristen itu adalah iman yang dibangun di atas iman pada Kristus yang tidak ya memanipulit kita ya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, beriman ya dengan berjalan ya di atas iman pada Tuhan tanpa kita takut karena Tuhan akan memberkati kita karena iman kita akan bertumbuh ya di dalam Tuhan. Amin semuanya. Mari kita memberikan dengan kita itu beriman kepada Tuhan ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga bahwasanya kita bisa mengasihi Tuhan yaitu dengan melayani Tuhan dengan tulus hati ya. Dengan tulus hati. Kembali kita melihat ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Ayat keempat sampai keenam yaitu di situ. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah saudara, bahwasanya si Yudas ini dia melayani Tuhan, ada motivasi dia yang tidak murni ya. Yudas dia selalu mengambil keuangan dari para rasul untuk dipakai bagi dirinya sendiri karena dia pegang kas gereja. Ya, maka saya paling takut Pak pegang kas gereja karena Tuhan melihat kita ya. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya Jadi saya lebih baik kalau ada orang lain yang memegang keuangan di gereja. Saya paling suka gitu ada orang lain yang 2 orang yang jadi ini. Tapi karena kita di sini belum ada yang bisa ini ya. Jadi terpaksa kita juga yang mengajar juga sendiri. Jadi kalau bisa ada orang lain yang bagian keuangan ya kita sangat memerlukan hal ini di dalam memegang kas keuangan. Tapi di sini kita melihat bahwa kita melakukannya dengan jujur dan dengan tulus ikhlas.
Ya, Yesus tentu aja mengetahui hal ini. Ya, bahwasanya Yudas itu mempunyai motivasi yang tidak baik. Tapi dia pada waktu itu dia tidak menegur Yudas, ya. Seperti aja dengan kita, ketika kita memilih jalan dosa, mungkin tidak segera Tuhan melakukan suatu teguran pada kita. Tapi hal ini bukan berarti Tuhan menyetujui perbuatan kita, tapi Tuhan ingin kita belajar dari kesalahan kita, yaitu apa yang kita perbuat itu kita akan mendapatkannya, karena Tuhan berkata apa yang kita tabur akan kita tuai, bukankah begitu? Jadi kita harus belajar dari kesalahan dan kita cepat ya untuk kembali lagi, untuk bouncing back, untuk kita itu belajar dari kesalahan dan tidak terulang lagi. Maka Tuhan sering menghukum kita supaya kita itu tidak lagi melakukan hal yang dosa, karena kita harus menjauhkan hal itu, seperti Yusuf yang lari ya daripada istri Potifar ya. Kita harus lari daripada dosa, karena kalau kita deal dengan dosa, deal dengan hal yang jahat, maka kita akan dimanipulasi ya oleh iblis itu. Ya, seperti kita melihat si Yudas, dia tidak jujur, dia itu dia kompromi ya, kompromi. Dia akhirnya apa yang terjadi, dia menjual ya Tuhan Yesus. Karena pada waktu kita melakukan dosa, kita itu bergabung dengan iblis. Pada waktu kita berdosa itu kita menggabungkan diri dengan iblis itu. Oleh sebab itu kita harus jauhkan diri ya. No compromise, no negotiate, and no discussion ya. Tidak ada diskusi, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, kita tidak deal ya. Jadi kita cut ya, kita bunuh itu dosa ya. Kita itu harus membunuh dosa itu ya, membinasakannya secara komplit. Kita tidak ada hubungan ya dengan dosa, karena apa? Tuhan berkata di dalam 1 Petrus bahwasanya kita ini adalah umat pilihan Allah ya. 1 Petrus 2 pasal 2 ini ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah ada di dalam terang Tuhan dan terangnya ajaib. Ya, kata Paulus dalam Galatia, jangan lagi kita mau lagi diperhamba oleh dosa. Karena kita sudah dibebaskan oleh dosa oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ada di dalam status terang, ya. Kita sudah dalam terang. Jadi jangan mau lagi diperhamba. Jadi kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kita melayani dilihat oleh Tuhan. Jangan kita mau pamer-pamer untuk kita supaya saya ini hebat, tidak ya saudara. Saya sangat takut hal ini ya. Jadi saudara, mari kita itu melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Seperti kita melihat bahwa Yudas itu dia menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bilang ya terakhir itu, Yudas, lakukanlah apa yang kamu mau lakukan. Nah itu Tuhan Yesus sudah menyindir dia ya begitu ya. Harusnya dia sudah sadar waktu itu, tapi dia nggak sadar. Dia masih aja pergi menjual Tuhan Yesus dengan bersekongkol dengan bahasa 30 keping perak dia dapat uang itu. Akhirnya uang itulah yang membinasakan dirinya sendiri. Dia menyesal dalam menjual Tuhan Yesus. Akhirnya nggak bisa balik lagi, dia kembalikan uang itu ke baik Allah, nggak boleh masuk ke kantong persembahan karena itu uang darah. Lalu dibuanglah orang itu, uang 30 perak itu. Ya dibuang ke baik Allah, semuanya berceceran di baik Allah itu. Akhirnya uang itu dibawa ya, dibeli tanah untuk menguburkan Yudas sendiri. Jadi ini sangat berbahaya sekali ya saudara sekalian. Hal ini sangat berbahaya sekali. Apa yang dilakukan ini sangat tidak worth it ya, yang dilakukan oleh Yudas. Dia juga tidak mendapatkan uang, akhirnya dia juga bunuh diri saudara sekalian.
Maka melayani dengan tulus ikhlas adalah hal yang sangat penting, dan kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri itu adalah dia tulus ikhlas. Kita belajar dari, kita memandang kepada Tuhan kita. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 ya. Bahwasanya dia melayani Tuhan, harta ini yang dia punyai dalam bejana tanah liat. Dia melayani itu karena panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dia melayani itu bukan ya, dia melayani dengan sungguh-sungguh katanya, tapi kami menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya. Jadi kita itu memberi diri kita dipertimbangkan oleh semua orang. Apakah kita ini berlaku licik atau ya kita melakukan perbuatan yang tersembunyi, atau kita masukkan firman Allah? Tidak, saudara, kita ini semua adalah firman Tuhan ya yang memberitakan kepada kita. Maka kita taat ya, kita taat apapun yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Melayani Tuhan, saudara sekalian, dengan tulus ikhlas. Maka karena pada waktu itu dia mengkritik ya si Yudas ini, jangan dong Tuhan, ini kenapa ini Maria ini memberikan parfum ini yang begitu mahal ini, begitu Tuhan, untuk Tuhan Yesus, memberi pelayanan begitu mahal ya, dia persembahkan untuk Tuhan. Maka waktu itu Yesus berkata, biarkan dia ya, leave her alone ya, jangan ribut ya. Kenapa? Yesus menjawab dia ya, bukan Tuhan Yesus diam-diam ya. Yesus menjawab si Yudas ini. Dia berkata demikian di dalam ayat ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Karena yang dilakukan oleh si Maria ini adalah dia melakukan yang terbaik ya. Perbuatan unik daripada si Maria ini adalah peristiwa spesial ya. Dia menangkap event ini, yaitu suatu pengurapan untuk penguburan Yesus dan suatu deklarasi iman dia secara umum, dia publikasikan kepada publik, kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia urapi dia sebagai raja, imam dan nabi. Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu, ya. Jadi dia telah mengurapi Yesus dia untuk juga mengingatkan dia bahwasanya semua apa yang dia lakukan itu akan diingat orang sepanjang masa. Apa yang dilakukan oleh Maria itu, ya, diingat orang terus sampai saat ini juga, sekarang ini juga seluruh dunia mengingat dia karena dia melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dia sebelum Yesus ya, untuk penguburan Yesus juga ya. Bahwasanya dia meminyaki Yesus itu dia melakukan dahulunya, sebelumnya itu ya, setelah itu Yesus akan mati di atas kayu salib, dia akan dikuburkan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat berharga apa yang dilakukan oleh Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria dan respon Yesus kepada perbuatan Maria ini. Ya, bukan mengajar kita untuk ignore ya, untuk melupakan itu, mengabaikan orang miskin deh, kita nggak usah tolong orang miskin deh, ya, menyanyiakan aja, nggak usah. Bukan begitu, tapi Yesus ingin mengajarkan bahwasanya orang miskin itu selalu ada bersama kamu di mana saja ya, di sepanjang jalan itu ada homeless, di situ minta uang, di mana ada. Tetapi pelayanan untuk Tuhan tidak akan ada selalu bersama dengan kamu. Kesempatan untuk melayani itu akan hilang ya. Kesempatan untuk melayani Tuhan tidak akan selalu ada. Saya pernah baca di Facebook seseorang, dia tulis ada 3 hal yang tidak bisa kita ambil kembali. Yang pertama adalah ucapan yang kita katakan, kata-kata kita ucapkan kita nggak bisa lagi ambil kembali, udah diserahkan kemana-mana. Nggak bisa lagi kita, saya batalin ya, cancel. Yang kedua yaitu
kesempatan atau momen yang telah hilang, gak bisa lagi kita ambil kembali. Momen-momen yang kita lewatin. Yang ketiga adalah waktu yang telah hilang, gak bisa kita ambil lagi. Demikianlah ini momen yang penting yang dilakukan oleh Maria. Dia tahu Yesus akan disalibkan, akan dibunuh, akan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka dia mengurapi Yesus pada momen itu. Yesus mengatakan, leave her alone ya. Apa yang dia lakukan adalah yang terbaik. Ya, karena orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada. Aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus tidak akan selalu ada pada waktu itu secara present ya, secara dia punya pribadinya untuk di bumi ini. Tidak akan selalu ada. Jadi pelayanan kita juga untuk Tuhan tidak akan selalu ada. Ya, kita tidak selalu ada kesempatan, maka selalu masih ada kesempatan kita berikan untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita melayani Tuhan pada waktu selagi ada kesempatan, seperti yang dilakukan oleh Maria. Jadi apa minyak narwastu yang mahal harganya itu tidak dia curahkan dengan sia-sia. Itu adalah suatu hal yang terpuji yang diingat orang sampai sekarang. Dan dia sangat terkenal ya, Maria ini yang dari Betania. Dan dia lakukan ada hal yang sangat penting sekali. Saudara, mari kita belajar dari Maria ini. Kita melayani Tuhan selagi ada kesempatan. Berapapun harga yang harus kita bayar, kita utamakan dulu Tuhan. Maka Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Karena Tuhanlah yang terbaik, yang memuaskan kita, yang memuaskan hati dan jiwa dahaga kita. Yesuslah yang membawa kita sampai kepada Bapa. Dia adalah yang nomor satu, dia adalah yang terpenting dalam hidup kita, bukan harta. Karena harta bisa dicari, Tuhan itu kalau selagi ada kesempatan ditemui, kita menemuinya. Itulah respon kita kepada Tuhan, perbuatan kita. Yang terbaik kita lakukan untuk Tuhan. Amin semuanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ambil Tuhan. Jangan kami sia-siakan Tuhan. Karena apa yang kami berikan adalah sesuatu yang Engkau pandang tinggi Tuhan. Di matamu bernilai ya Tuhan. Bernilai kekal Tuhan. Biarlah Tuhan mengajar kami apa yang lebih penting dan yang paling penting dalam hidup kami. First thing first Tuhan. Karena yang terpenting itulah Engkau Tuhan. Dan firman-Mu dan pelayanan-Mu di bumi ini terhadap sesama manusia itu yang paling penting Tuhan. Agar kami tidak mengabaikannya Tuhan, yang paling baik Tuhan kami berikan padamu Tuhan. Semua talenta itu kami lakukan semuanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami ya Bapa. Berikan kami ketulusan hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Agar kami tidak menjadi tamak akan harta seperti Yudas Tuhan. Tuhan tolonglah kami Bapa. Agar kami mengindahkan teguran-Mu Tuhan. Mengindahkan ajaran-Mu agar kami kembali kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.